Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allah ta'ala bihi karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Qala aidan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa khafathumul malaikah wa zakarallahu fi man syinah. Al-ayat al-hadis sallallahu alaihi wa sadaqa rasulullah karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin was-sabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang menciptakan dunia dan isinya serba teratur, serba terukur, yang satu kali 24 jam tidak banyak pilihan kepada kita, terkecuali kita harus banyak bertafakur, kita harus banyak bertadabbur. Di dunia ini ada di lapangan seluruh, dan sudah cukup banyak saudara kita yang tereliminasi dari dunia ini, sudah pindah mereka dari dunia ini ke alam kubur. Salam dan salam senantiasa selalu tercurah dilimpahkan kepada panutan alam, seorang nabi pilihan yang tentu tidak pernah lekang oleh waktu dan zaman, jauh di mata dan Islam dekat dengan doa-doa kita dalam sinetron ibu dan cinta. Habibana wa nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, insyaallah kita semua yang mahabbah, yang mencintai dan mengamalkan di antara sunnah-sunnahnya. Amin. Amin. Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak ada daun yang jatuh, ranting yang patah, air yang menetes embun di pagi hari, kepada Allah. Hari ini Allah takdirkan dengan takdir yang terbaik, di mana kita tidak pernah bertemu sebelumnya, tapi ternyata Allah kumpulkan kita dalam satu akidah, la ilaha illallah. Lalu kemudian kita berjamaah dalam ibadah, NU, Muhammadiyah, Basis, Matul Amal, siapapun yang masuk sini, kita berjamaah dalam ibadah. Dan yang ketiga kita bekerja sama dalam dakwah. Dan yang keempat adalah kita tegakkan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Dan hari ini bekal kita hari ini, tempat ini kan semata-mata iman kita kepada Allah. Dalam satu kajian baginda Nabi menyampaikan, sebelum saya sampaikan sesuatu yang belum pernah terucapkan dan belum pernah tersampaikan oleh sahabat terbaiknya. Lisan yang mulia sampaikan, bahasanya sederhana seperti ini: ahbabi, 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 kekasihku, kekasihku, mata aku, kapan aku bisa melihatmu? Mata aku, kapan aku bisa berjumpa denganmu? Lalu sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alas nabi ahbabi, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah kekasihmu? Apa kata Rasulullah? Walakin aku azhabi, kalian adalah sahabat terbaik. Mana baikukah ya Rasulullah? Kalau kami bukan kekasihmu, siapa kekasihmu ya Rasulullah? Qaulun ummati, aku yang punya kaum, lam yarami, yang tidak pernah bertemu denganku, wa amanunin, tapi dia beriman kepadaku. Jadi hari ini kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah mimpi dengan Rasulullah, tapi hari ini duduk kita di majelis ilmu ini, majtama'at qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah Baitullah, rumahnya Allah, kecuali illa najal alim sakinah, Allah turunkan ketenangan untuk kita. Alhamdulillah. Saking bapak-bapak tenang ini, sampai juga lihat wajah Ustaz dari asalnya melotot jadi meletet juga sedang. Asalnya terlihat jelas dari kecil-kecil, saking tenangnya.
Yang kedua adalah wasiatul rahmah. Allah turunkan dengan sayangnya kepada kita. Apa sayang Rasul kepada kita? Kata Rasulullah, "Matani makmurun katsiran minan nas as-sihat wal firq." Dua nikmat yang sering dilalaikan dan dilupakan oleh sebagian manusia adalah as-sihat, nikmat sehat. Hari ini kita dengan nikmat sehat, kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Wal faraq, dan nikmat kesempatan kita hari ini. Lalu yang ketiga adalah wasiatul rahmah. Yang ketiga adalah khafatul malaikah. Hari ini kita berkerumun di tempat ini pun semata-mata juga dikelilingi dan disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Dan yang keempat adalah wazakarallahu fi man indah. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita hari ini pun disebut nama-nama kita oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Baik, itu tolong saja ya. Kita akan mencoba menyampaikan tema yang cukup, yang mungkin dalam bahasa harian dan mungkin dalam hidup kita, eksistensi keberadaan kita sebagai manusia. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali terkait dengan nama manusia. Definisi manusia itu ada sampai 4. Di dalam Al-Quran, yang pertama definisi manusia itu adalah al-bashar. Yang kedua adalah Bani Adam. Yang ketiga adalah al-insan. Dan yang keempat adalah an-nas. Kalau kita lihat al-bashar, bisa dilihat di dalam surat 18 ayat yang terakhir di 110. Ana bafalu rasulukum yuha ilahi. Aku adalah manusia biasa, cuma aku yang membedakan dengan wahyu. Al-Basar. Yang kedua adalah al-insan. Al-insan itu pun akan kita temukan di dalam surat 70 di ayat yang ke-19. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan mengeluh. Idza massahu syarru jazua, ditimpa sempit, dia menjadi orang yang berkeluh kesah. Wida masalah khair, diberikan kebaikan-kebaikan, manfaat, dia menjadi orang yang pikir. Insan. Yang ketiga adalah Bani Adam. Kita melihat bisa dalam surat yang kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-30. Ya Adam uskun anta wa zawjuka zannata wa kula minha ragadan hayasusi. Hei Adam, uskun, tinggal, diam, anta, kamu, wa zawjuka jannah, dengan pasanganmu di surga. Maka kalau kita lihat dari definisi manusia, manusia itu adalah makhluk 2 dimensi yang memiliki 3 unsur. Satu, memiliki unsur yang namanya adalah jasad dan ruhnya. Yang kedua, manusia itu punya unsur yang namanya adalah nafsunya ataupun keinginannya. Dan yang ketiga, manusia itu memiliki unsur yang namanya dengan akalnya. Maka Bapak dan Ibu, boleh kita mengklaim sebagai manusia kalau di dalam diri kita terpenuhi 3 unsur. Kalau hanya sekedar kita memiliki 2 unsur saja, hanya memiliki jasad, ruh dan nafsu saja, maaf, kalau an'amhu bahrul adal, manusia itu bisa lebih sesat dari binatang ternak. Saya sebelum berangkat ke Bandung ini, saya mendapatkan seorang ibu kemarin gak jauh tempatnya dari pondok saya, itu membunuh anak kandungnya sendiri sampai disilet, diotopsi, divisum dengan sadar dia karena apa? Karena terhimpit masalah ekonomi. Jadi kalau hanya unsurnya jasad, ruh dan keinginannya tanpa kemudian disempurna dengan akalnya, maka belum termasuk manusia. Setuju Pak? Setuju? Kita berkaca dari kita masing-masing. Sudahkah kita menjadikan nafsu itu menjadi Tuhan bagi kita? Itu definisi manusia. Yang kedua, kedudukan kita sebagai manusia. Apa kedudukan kita sebagai manusia? Ternyata kedudukan kita sebagai manusia
pengennya Allah itu di dalam Al-Qur'an di ayat yang ke-63. Surat yang ke-25 di ayat yang ke-63. Itu pengennya Allah. Apa pengennya Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul zahiluna qalu salama. Itu dari Allah. Jadi apa itu? Wa ibadur abid, hamba Allah. Kita sebagai apa, Pak? Sebagai hamba Allah. Wa ibadur rahman, hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Alladzina yamsuna, yang berjalan fil ard, di muka bumi, haunan, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, merendahkan hati kita. Wa idza khatabahumuz zahirun, jahalu, zahir, ketemu dengan orang jahil, qalu salaman, tebarkan salam. Tebarkan salam kalau kita ketemu dengan orang-orang yang bodoh dengan kita. Lalu kedudukan Allah itu di mana? Allah itu adalah sebagai Al-Ma'bud. Yang kita bisa dilihat di dalam surat Al-Jariyat, surat 51 ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kepada siapa beribadah? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konteksnya Allah sebagai Al-Ma'bud itu adalah pertama, wa annallaha khalaqana, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mendesain kita sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk kita yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Siapapun di antara kita tidak bisa seperti Allah menciptakan, dan Allah ciptakan luar biasa dengan DNA yang berbeda. Betul? Betul Pak? Luar biasa Allah ciptakan kita. Lalu poin kita kepada Allah, apa yang kita pahami dari Allah? Wa anna Allaha wajabana, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Rezeki itu apa Pak? Apa itu rezeki? Rezeki itu sesuatu yang bisa membawa manfaat untuk diri kita. Bapak penuh ATM-nya, banyak simpanannya, itu belum tentu rezeki kepada kita, betul? Artinya apa? Rezeki itu yang bisa membawa manfaat untuk diri kita, yang bisa menyelamatkan kita nanti. Sebagaimana Rasul sampaikan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam pada hari kiamat nanti kecuali ditanya tentang 4 perkara. An umuri bima ditanya tentang umurnya, apa yang sudah dihabiskan. Yang kedua, Quran sobabi bima amdah, ditanya tentang masa muda, apa yang sudah dia lampiaskan. Yang ketiga, tampil bima amilai, tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan. Kenapa? Karena mencari ilmu itu, bapak-bapak dan ibu, itu membutuhkan waktu yang panjang, betul tidak? Kita duduk majelis ilmu ini saja, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari ruangannya, dari rumahnya, duduk di majelis ilmu ini, seperti layaknya orang yang sedang berjihad di jalan Allah, hatta sampai yarji'a, sampai kita kembali kepada Allah. Kan tidak lama kita, betul? Betul. Pagi Bapak sudah makan berapa kali? Sudah ngemil berapa? Sudah minum berapa kali? Kira-kira seimbang enggak dengan ruh kita? Halo? Halo? Masih ada nggak nih? Halo? Masih ada nggak nih? Masih hidup nih? Pagi makan, siang kita sebentar lagi nggak lama. Ya? Yang kita isi ruh ini hari ini, man arada dunya falahi bil ilmi, oke lah. Dengan barangkali ilmu dunia yang kita dapatkan sampai kita punya posisi sampai saat ini dengan ilmu kita. Bapak Ridwan Kamil bikin Al-Zabar sketnya dengan imajinasinya, bisa sampai hari ini berbondong-bondong dari berbagai pelosok negeri datang ke Al-Zabar bikin macet Kota Bandung. Betul? Betul Pak? Sudah kesana belum ini kan? Sudah belum kesana Bu? Pak?
Kemarin tadi subuh saya minta dipoto sama saya. Ibu dari mana? Saya dari Aceh. Mana orang Jakarta? Orang Aceh. Orang Aceh saja sudah berfoto biasa. Masya Allah. Masya Allah. Oman amalan akhirat, kita punya akhirat. Nih, hari ini bekal kita, orientasi kita, akhirat kita, dunia akan kita dapatkan. Sehingga akhirnya ini Ustaz, wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat pujian bagi kita. Dunia bagi bukan dunia akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang kaya, orang miskin homo, orang kaya mati, orang miskin homo. Raja-raja semua menghadap ilahi. Dunia yang kau cari tak ada yang berarti. Betul? Bapak punya motor antik, wasiat nanti motornya dimasukin nggak? Masukin nggak? Bapak dan ibu punya mobil antik bagus, masukin nggak mobilnya? Hanya orang homo kemarin ada di medsos, ketika dia mati motor antiknya masuk ke kuburnya. Dia pikir di surga nanti mau jalan-jalan. Seperti Masya Allah. Oke, jadi poin yang kedua, kedudukan Allah sebagai Al-Ma'bud adalah sesuatu yang harus kita sembah. Dan Allah dalam kapasitasnya pertama, Allah khalaqana, Allah yang menciptakan dan mendesain kita. Yang kedua, Allah al-Jabbar, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata pun di muka bumi ini, semua sudah dengan rezekinya. Jangan takut ya, Allah akan menyempurnakan rezeki kita sebelum kita mati. Betul? Jangan takut. Maka rezeki ini sudah Allah tentukan kadarnya. Poin yang ketiga, eksistensi kita sebagai manusia. Yang ketiga adalah peran kita sebagai manusia. Apa peran kita sebagai manusia, Pak? Peran kita sebagai manusia dijawab oleh Allah dalam surat 2 ayat yang ke-35. Tanya kepada Ustaz Adi Hidayat, posisinya kiri atau kanan? Ya, surat yang kedua 35 jawab, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni za'irun fil ardi khalifah qalu atas'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala rabbuka, ketika Allah berbicara kepada malaikat, malaikat, ini aku za'irun, akan menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifah, wakil utusan. Keren banget Pak, kita oleh Allah jadi utusan atau wakil. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kita pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata keberadaan kita, peran kita sebagai manusia di muka bumi ini ternyata diinterupsi oleh anggota dewan yang terhormat. Oleh siapa? Oleh malaikat Allah. Apa kata malaikat? Kalau akan selalu akan aku menjadikan fiha, di dalam bumi ini. Apa? Wayasbiqud dima, orang yang merusak dan yang akan menumpahkan pertumpahan darah. Terjadi Pak? Banyak yang merusak, yang menumpahkan pertumpahan darah. Banyak terjadi. Sampai saat ini di tempat di mana saya berkiprah di MUI Gede Bagi, 5 keluarga itu selesaikan di meja persidangan urusan faraid, urusan waris. Itu nggak bisa diselesaikan dengan damai dengan keluarga. Bahkan terakhir satu keluarga, 2 laki-laki 2 perempuan, ketika ibu dan bapaknya sudah meninggalkan harta yang berlimpah yang banyak. Tapi karena di antara keluarga tadi, di antara satu keluarga tadi ada yang secara ekonomi itu kurang. Si perempuan tadi bilang ke saya, Pak Ustaz, boleh nggak
ini dibagi rata biar adil. Oh, curhat dong bapak-bapak kan gitu ya. Saya bilang adil itu dari ukuran manusia atau ukuran Allah, kan gitu ya. Ukuran mana adil itu? Ini ukuran manusia pengennya dibagi rata, tidak bisa. Ini ukuran Allah. Sudah Allah atur di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Itu persentasenya secara gamblang dan jelas, itu sudah jelas perhitungannya. Kalau bapak-bapak mau buka silakan, waktu juga kita tidak akan mencukupi ya. Tapi kalau kita menyalahi aturan Allah yang telah ditetapkan oleh Allah, maka siap-siap Allah akan mengancam di ayat yang ke-14. Neraka jahanam tempat kembali orang yang senantiasa pengen hartanya itu dibagi rata menurut ukuran manusia. Maka orang Sunda mah laki-laki itu satanggungan. Tahu satanggungan Pak? Kalau enggak. Banyak orang Sunda ini satanggungan itu artinya satanggungan itu dua ya, depan, belakang sama depan ya. Kalau perempuan itu saaisan. Saaisan itu artinya apa? Ya. Setengahnya. Jadi laki-laki itu satu, perempuan itu setengah. Itu yang gampangnya seperti itu. Maka terkait yang ketiga, peran sebagai manusia kita itu adalah sebagai khalifah. Kita di mana Pak? Di muka bumi sebagai apa? Sebagai khalifah. Maka ketika kita sebagai khalifah di muka bumi ini, maka layaknya kita harus sesuai dengan apa yang diamanahkan Allah kepada kita. Di dalam surat 2 ayat yang ke-35 tadi. Lalu yang keempat, apa visi kita sebagai manusia? Pak, kadang-kadang kalau di sekolah ada yang namanya visi ya. Apa itu bahasa visi Pak? Visi itu gambaran yang ingin hendak kita capai. Kita yang visi. Setuju? Setuju tidak? Visi itu apa? Gambaran yang ingin kita capai. Saya tanya curhat dong. Sebelumnya kita tidak ketemu, tidak ada rekayasa dan tidak ada trik kamera, betul? Betul Pak? Saya tanya, apa tujuan yang ingin dicapai? Setuju nggak kalau saya sampaikan di dalam surat 2 ayat yang ke-201? Minhum may yaqulu rabbana. Surah itu Hafidz Indonesia. Rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata kuncinya visi manusia di muka bumi itu adalah ingin yang namanya bahagia. Betul. Ibu sudah bahagia? Jangan pura-pura bahagia. Sudahkah bahagia? Ustaz curhat dong, ukuran bahagia itu yang bagaimana? Ukuran yang bahagia yang bagaimana? Tuh, Pak. Kalau Bapak dan Ibu pengen tahu ukuran bahagia, maka kita lihat bahagia itu ukuran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ukuran Nabi bahagia itu bukan sesuatu yang dicari. Banyak pejabat yang mencari kebahagiaan itu dalam kekayaan, ingin jadi suka kaya. Karena dia terobsesi dengan suka kaya, akhirnya di Bandung ada yang namanya suka miskin. Kenapa? Karena dia mencari kebahagiaan tadi. Lalu kebahagiaan itu di mana letaknya? Kebahagiaan itu selalu yang kita ciptakan. Oke. Maka bahagia kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 kunci bahagia. Ada berapa Bu? Ada 4 kunci bahagia. Kebahagiaan di hari Sabtu 4 perkara saya sebutkan satu demi satu. Pertama, bahagia pertama, antakunna zaujatuhu sholihatan. Bahagia yang pertama itu catat. Bahagia ketika kita punya pasangan. Pasangan yang bagaimana, Bu? Kalau laki-laki ibu punya suami, ya suami yang GGS, yang ganteng-ganteng, soleh.
Kalau suami yang ganteng-ganteng soleh, bahagia ketika pasangannya punya yang CCMS, cantik-cantik manja soleh. Subhanallah. Apa Pak? Apa? GGS. Cantik-cantik manja soleh. Apa CCMS itu? Kata Rasul, "Idza nadarta ilaiha sarta." Ketika ibu dipandang oleh suami, membuat suami kekaupukan. Membuat suami itu senang. Suka gitu tidak? Awas tahu ya, kalau ibu dipandang oleh suami, ibu melotot. Takutnya nanti mati dalam keadaan melotot. Yang kedua, ciri orang yang solehah itu adalah apa? Wa idza amataha ta'ata, ketika diperintah oleh suami dia senantiasa nurut. Suka apa Bu? Nurut. Bu, kalau suaminya nikah lagi, nurut kan? Nurut. Oh. Kalau suaminya nurut, suruh nikah lagi, nurut tak Bu? Kata ibu apa? Langkahi dulu bayarku. Ucapan itu adalah doa. Malaikat Jibril lewat, mati seketika. Tajiah datang, semua datang. Suaminya setelah dimandikan itu kemudian apa? Melangkahi jenazah istri. Kenapa Bapak melangkahi istri? Ini wasiat terakhir. Langkahi dulu mayat. Jadi hati-hati Bu ya. Hati-hati. Yang kedua, bahagia itu kata Rasulullah adalah Allah dua abroran. Ketika kita memiliki anak yang saleh dan salehah, alhamdulillah. Pak, punten mencari anak yang saleh tidak cukup dengan cinta satu malam. Jadi anak yang saleh dan salehah kepada ibu tidak cukup dengan cinta satu malam. Perlu satu proses. Bahagia ketika anak yang saleh itu paling tidak memiliki tiga kecerdasan. Satu, cerdas secara intelektual. Dua, cerdas secara emosional. Dan tiga, cerdas secara spiritual. Keren tidak? Pengen Pak? Pengen tidak? Pengen. Ini yang ada pada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menantunya Ali bin Abi Thalib itu termasuk gerbangnya ilmu. Itu ada pada Ali bin Abi Thalib, anak muda cerdas karena dia memiliki tiga disiplin ilmu: intelektual, emosional, dan spiritual. Yang ketiga, bahagia adalah qawlatu, ketika akhlak, ketika memiliki keluarga. Artinya bahagia ketika kita memiliki keluarga, lingkungan yang baik. Ini yang menjadikan kita itu bahagia. Maka di An-Namal ini, setelah di hari Kamis terbiasa dengan kajian ini menandakan bagaimana kita hari ini sama-sama dalam satu PK yang namanya keluarga. Ya kan? Kalau semua itu identik dengan gotong royong, Pak, tidak pernah dia hidup mandiri atau hidup sendiri, tentu dia bergotong royong. Ini pun sama Pak. Kita hari ini, Bapak duduk di majelis ilmu ini karena ada saya. Saya ada karena ada Bapak. Kalau saya ngomong sendiri, kira-kira gimana? Loh. Betul tidak? Saya nyelot Ustaz, ngomong kemana-mana, tapi nggak ada Mustami. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Ustaz baru kapan selesai ngajinya kan gitu? Saya ada karena Bapak ada. Betul? Bapak ada, duduk ini karena saya ada. Artinya inilah seperti An-Namal ini semua yang saling menguatkan. Maka seperti kajian-kajian rutin seperti ini, selayaknya kita jaga, kita terus menerus untuk memiliki ilmu kita. Supaya apa? Ilmu yang kita dapatkan nanti akan membawa kita nanti. Ya. Yang kelima, terkait dengan misi kita. Apa misi kita? Apa misi kita Pak? Misi kita adalah untuk ibadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang disebut dengan ibadah itu apa? I-B-A-D-A-H. Ibadah. I-nya ingin, B-nya bersama, A-nya adalah Allah, D-nya dalam, A-nya aktivitas, H-nya adalah hidup. Ibadah ingin bersama Allah dalam aktivitas hidup. Artinya misi ini adalah memakmurkan bumi-buminya Allah. Bapak dari rumah orientasi ke tempat kerja, semuanya harus jadi ibadah. Duduk di majelis ilmu ini, itu pun akan jadi nilai ibadah. Termasuk tidur sekalipun, itu pun harus jadi nilai ibadah. Jadi tidak ada 1x24 terlewat begitu saja dari hidup kita, kecuali misi kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketujuh, apa strategi hidup ini supaya tercapai ibadah tadi? Strateginya adalah jadikan seluruh aktivitas hidup kita dari mulai tidur dan tidur lagi, semuanya harus jadi nilai ibadah. Setuju? Jadi strateginya apa? Menjadikan seluruh aktivitas hidup kita dari mulai tidur dan tidur lagi, semuanya harus jadi nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Target hidup kita apa? Yang ke-8. Target hidup kita adalah la'allakum tattaqun. Takwa waqo yaqi hikayatan. Artinya orang yang takwa hidupnya dalam kehati-hatian. Taknya tawadu, o-nya qanaah, taknya adalah apa? Taknya tawadu, o-nya adalah qanaah, o-nya adalah warahmah. Hati-hati ya. Tawadu, qanaah dan warok, itu ada orang yang takwa. Lalu yang ke-9, apa target hidup kita selain takwa? Yang ke-9 adalah kita supaya tercapai buku takwa tadi, maka harus punya buku panduannya. Apa buku panduan kita kepada ibu? Buku panduan kita adalah Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'al yashabi. Baca Al-Quran, dan Al-Quran nanti pada hari kiamat dia datang akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Pak, kalau nonton bola Persib nanti ya Pak ya, setelah Persib kita tilawah. One day one juz, one day one ayat. Terserah. Yang penting setiap hari kita tidak terlewat dengan tilawah. Di pondok pesantren kami, alhamdulillah ya, sudah 3 orang yang sudah mungkin, belum banyak Pak. Karena pondok kami tidak banyak yang tinggal di sana. Tapi kami sudah mendidik dari 0 sampai jadi itu, alhamdulillah sudah 3 orang yang sudah mungkin dan sudah hafid 30 juz. Alhamdulillah. Dan itu merupakan suatu proses yang cukup panjang. Maka anak-anak kami, santri kami, selain mereka menghafalkan Al-Quran, anak-anak di pondok kami juga mereka berwirausaha dengan kemandirian. Alhamdulillah di tahun kemarin Pak, pondok kami ikut audisi tingkat Jawa Barat. Di antara 160 pesantren, alhamdulillah 15 pesantren kami yang terpilih teraudisi tingkat Jawa Barat dan mendapatkan juara tingkat Jawa Barat. Alhamdulillah dapat pembinaan dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Apa hasil karyanya? Ada di mobil Pak. Ya, nanti boleh mencicipi anak santri kami Pak. Ada testernya mungkin Pak Heri, mungkin bisa dicoba nanti ya di luar. Silakan. Itu adalah produk PY. Produk PY ya. Jadi produk PY kami ini produk yang kami kemas yang berkolaborasi antara santri, pengurus, dan juga kami mengembangkan ekonomi ke masyarakatan. Jadi di sekitar kami ini kami menguatkan ekonomi tadi sehingga tercipta produk PY tingkat Jawa Barat. Bu Pak ya,
Itu yang metik yang sudah tidak ada giginya bisa coba. Insya Allah sudah tidak ada giginya, rasanya ngepros banget. Filosofi kami sederhana, tidak jual harga tapi jual rasa. Rasanya seperti batu jualan. Ada testernya ya, boleh. Untuk harga tidak boleh di sini, silakan. Nanti ada tim di luar yang mau mendekati ke tempat mobil, silakan dicoba. Ada untuk dicoba dulu. Pak Heri, Ustaz Tohib, testimoni masih hidup beliau. Masih hidup, boleh tanya mereka. Rombongannya kemarin dari pondok pesantren, ibu-ibunya the power of mama. Ngaborong, alhamdulillah Ustaz. Ini salah satu saja berarti. Alhamdulillah. Dan icon itulah baik itu yang nanti ada di Al-Jabbar. Karena saya alhamdulillah diberikan kewenangan sebagai bagian daripada urus harian yang ada di Al-Jabbar. Insya Allah awal Februari museum Rasulullah sudah selesai. Amin. Ya, sudah selesai dan nanti akan ada icon untuk diperlihatkan bagaimana museum Rasulullah ini secara digital. Dan ini menambah wawasan. Dan ini adalah museum terbesar diklaim oleh Pak Ridwan Kamil sebagai museum terbesar di Indonesia. Seperti apa? Kan itu ya, segera cari sekali. Siap? OTW Bandung dan 2 jam setengah. Ya. Kalau mungkin penginapannya penuh, insya Allah mampir saja ke warung saya. Sama-sama ngaya. Ya, tapi ada, insya Allah ya. Karena di samping kamu di samping pondok kami itu di belakangnya adalah Sumarekon, jadi saya tetangga Sumarekon. Alhamdulillah. Oke. Buku panduan kita adalah Al-Quran, Pak. Ya. Dan yang ke-10 adalah ujung hidup manusia adalah kematian. Dan kematian ini sudah jelas. Ya, di 3 misteri. Ya, cara, waktu, dan tempat. Dan yang terakhir adalah musuh manusia. Saya selesaikan ini 1 bab yang dari 1 semester selesaikan, walaupun itu cepat juga ini 1 semester ini tidak banyak. Musuh kita manusia itu ada 3. Pertama adalah setan, satwana, yang menggoda. Yang kedua adalah jin yang juga menggoda kita. Zanana, jana artinya sembunyi. Dan yang ketiga adalah iblis atau ablasa artinya frustasi. 3 makhluk itu yang menggoda kita. Itu yang akan menggoda kita. Sampai kapan menggoda kita? Sampai ketika kita ajal dipisahkan. Maka orang yang istiqomah dengan Islam, insya Allah mereka tidak akan tergoda. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu malaika la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di dalam surat 41 ayat yang 30. Orang-orang berkata Rabbuna Allah Tuhan Allah semestamu, bapak-bapak sudah istiqomah ini, alhamdulillah. Tatanazzalu malaikat Allah ta'afu, jangan takut, wala tahzan, jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati aku berikan kabar gembira dan surga kuntum tu'adun, apa yang telah aku janjikan kepada. Semoga Pak istiqomah kita terus kita keluarkan sampai akhir. Kenapa? Karena istiqomah itu berat. Betul Pak? Istiqomah itu Pak berat. Yang ringan apa? Istirahat. Mau istirahat, mau istiqomah. Al-Fatihah. Lewat. Istirahat. Kenapa? Sudah cukup orang-orang yang diistirahatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, karena saya juga mau minum waktu juga. Pak Ustaz juga sudah begini sama saya. Jadi saya nanti Bapak juga harus harus transaksi di luar Pak ya, mengikuti tim kami, dan juga harus makan siang seperti itu karena waktu juga begitu cepat. Itu saja yang sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang pada tempatnya. Saya ada di depan bapak-bapak, ojo-ojo saya berbicara di depan para alim, para ulama ini yang mumpuni dalam ilmunya, tapi tentu kata Rasulullah balik ke ayat, sampaikan kalau hanya 1 ayat. Itu saja sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Silakan jawab ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesekian dan kami kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.